Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok Kendali Mutu 5C1 ingin menjelaskan terkait hasil diskusi kami terkait quality control di Microsoft Scan. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini yaitu ada saya sendiri yang bernama Aymar dengan NIM 44. Yang kedua yaitu ada Isnaini Setianingsi dengan NIM 35. Dan juga ada Renaldi Januariski dengan NIM 37. Dan ada juga Nadia dengan NIM 40. Dan ada juga Roy Chan dengan NIM 43. Ada juga Ulfi Yunita dengan NIM 45. Ada Shalwa Kamila dengan NIM 46. Dan juga ada Nadia Ayu dengan 47, serta ada Nasania Karimah Nugroho dengan 49. Dan pertama kali mungkin kita bisa menyaksikan terlebih dahulu terkait penghitungan ROI yang akan dipresentasikan oleh Isnaini Setianingsi. Untuk ya, waktu tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pengukuran ROI. Nah, ini adalah hasil data praktikum dari kelompok kami. Terdapat dua jenis gambar, yaitu gambar yang pertama dengan jumlah slide number 48 dan gambar yang kedua dengan jumlah slide number 240. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran ROI untuk modul 1. Jadi modul 1 kita bertujuan untuk mengevaluasi ketebalan irisan, alignment, dan juga city number. Jadi kita harus membandingkan antara kedua gambar ini. Yang pertama yaitu pada gambar dengan size number 240, kita mengambil slice ke 167. Yang mana pada slice 167 ini merepresentasikan seperti modul 1. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran dengan mengeklik logo ini, kemudian memilih elips untuk mengukur ROI. Lalu kita mengukur ROI background, ROI objek, dan juga ROI udara air. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana mengukur ROI objek. Kita mengukur dengan mempaskan areanya agar mencapai 0,2 cm persegi. Selanjutnya, hasil ini nanti yang kemudian dilakukan analisis. Begitu pula pada gambar dengan slice number 48. Kita menggunakan irisan ke-34 yang menyerupai dengan modul 1. Dan diukur ROI background-nya. Selanjutnya, dari hasil yang tertera di layar ini dibandingkan dengan hasil pengukuran ROI pada slice number 240. Kemudian dilakukan analisis. Untuk modul-modul selanjutnya juga menggunakan metode yang sama pengukuran ROI-nya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan analisis. Baik, terima kasih Nitya atas presentasi terkait penghitungan ROI. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke analisa terkait modul 1 yang terakhir. Untuk video, waktu tempat silakan. Setelah dilakukan praktek pengukuran ROI yang dilakukan oleh rekan saya, berikut adalah pengukuran dan parameter slice thickness dari slice thickness 5 mm.
mm dan slash thickness 1,5 mm. Di mana window width yang digunakan dan window level yang digunakan 200 dan 40, slash number 48, KV MAS 120 kV dan 313 MA. Kemudian selanjutnya di slash thickness 1,5 mm menggunakan window width 1500, window level 450, slash number 240 dengan menggunakan KVMAS 120 kV, 348 MA, dan 0,11 second. Next. Berikut adalah tabel rata-rata ROI yang telah dilakukan oleh rekan saya dengan hasil pengukuran seperti berikut ini. Dari modul pertama pada praktikum kali ini dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi ketebalan slice menggunakan ketebalan set slice untuk mengukur ketebalannya. Hasil dari scanning Phantom tersebut kemudian ditentukan melalui nilai rata-rata ROI pada tabel tersebut. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata ROI pada slice thickness 55 mm menghasilkan nilai terendah yaitu pada udara min 968,29 dan tertinggi pada bond 132,80. Sedangkan nilai rata-rata ROI pada slice thickness 1,5 mm menghasilkan nilai terendah yaitu pada udara min 976,86 dan tertinggi bond 134,39. Hal tersebut tampak sekali bahwa perbedaan slice thickness mempengaruhi nilai rata-rata ROI. Semakin besar slice thickness, maka nilai CNR semakin besar dan kualitas citra akan semakin baik. Selain itu, perbandingan rasio kontras terhadap noise dan slice thickness juga berperan penting dalam menentukan nilai CNR. Jika slice thickness yang digunakan tipis, maka akan menghasilkan CNR yang minimum. Sedangkan jika menggunakan slice thickness yang tebal, akan menghasilkan nilai CNR yang maksimum. Next. Berikut data-data hasil scanning ROI yang dilakukan oleh rekan saya. Yang pertama ada ROI background. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis alignment. Pada hasil scanning dapat kita lihat bahwa gambar di atas tampak alignment 6 pasang, satu pasangnya terdiri dari 5 garis yang tidak terlihat dan garis tampak seperti menyatu. Kemudian untuk slice thickness pada 1,5 mm, maksud saya pada 5 mm dapat kita lihat bahwa alignment hasil scanning pada gambar di samping tampak alignment 6 pasang, satu pasangnya terdiri dari 5 garis yang tidak terlihat dan tampak seperti menyatu. Next. Kemudian untuk ROI object dapat kita lihat untuk alignment-nya. Hasil scanning pada gambar di samping tampak alignment 6 pasang, satu pasangnya terdiri dari 5 garis, 3 pasang yang terlihat walau buram dengan garis lainnya seperti menyatu. Kemudian untuk hasil scanning dari 5 mm untuk ROI object, alignment tampak 6 pasang, satu pasangnya terdiri dari 5 garis, 3 pasang yang terlihat walau buram dengan garis lainnya seperti menyatu. Next. Sedangkan untuk ROI hasil scanning air dengan ukuran 1,5 mm dapat kita lihat alignment hasil scanning pada gambar yaitu tampak alignment 6 pasang garis terlihat jelas, terdapat 5 pasang dengan kontras garis yang tidak terlalu lihat. Kemudian untuk yang 5 mm hasil scanning ROI air, hasil scanningnya tampak alignment 6 pasang garis terlihat jelas, terdapat 5 pasang dengan kontras garis yang tidak terlalu terlihat. Next. Untuk ROI akrilik dengan ukuran slice thickness 1,5 mm dapat kita lihat pada gambar alignment 6 pasang terlihat tampak, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, terdapat 5 garis yang tampak tidak saling menyatu. Sedangkan untuk hasil scanning pada slice thickness 5 mm
yaitu hasil scanning pada gambar di samping tanpa alignment 6 pasang, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, dan terdapat 5 garis. Next. Sedangkan untuk ROI polyethylene dengan size thickness 5 mm, yaitu hasil scanning pada gambar di samping tanpa alignment 6 pasang, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, terdapat 5 garis, dan hanya tampak 2 pasang. Sedangkan untuk ROI acrylic alignment, hasil scanning pada gambar di samping tanpa alignment 6 pasang, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, terdapat 5 garis. Next. Untuk yang terakhir yaitu ROI bond dengan size thickness 1,5 mm. Tampak hasil scanning gambar di samping alignment 6 pasang, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas, terdapat 5 garis dan hanya tampak 2 pasang. Dan untuk 1,5 mm, hasil scanning pada gambar di samping tanpa alignment 6 pasang, garis terlihat jelas dengan kontras yang jelas dan terdapat 5 garis. Untuk hasil analisis dari modul pertama terkait alignment, dari data gambar alignment pada data tersebut digunakan untuk melihat alignment agar tampak lebih jelas dan lebih baik. Maka diperlukan pengaturan parameter window width dan window level pada scanning. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, jelas sekali bahwa adanya perbedaan penggunaan window width dan window level pada slice thickness 1,5 mm, di mana window width dengan penggunaan 400 dan window level 200. Yang dapat dikatakan itu resolusi kontras yang rendah. Sedangkan untuk slice thickness 5 mm, kita menggunakan window width 1500 WL sampai 450, di mana resolusi kontras tersebut dikatakan tinggi, sehingga dapat kita ambil berupa analisis di mana kita diperlukan adanya penggunaan windowing atau gray level mapping dengan tujuan untuk dapat menampilkan gambar sesuai dengan apa yang mau ditampilkan dengan mengubah kontras dari gambar melalui window width dan window level. Dilakukannya hal tersebut agar dapat digunakan untuk mengatur pusat dari city number tentang grayscale pada layar monitor, dan window level dapat menampilkan lebih jelas jaringan organ atau alignment yang dimaksud. Sedangkan window width digunakan untuk memperjelas gambar tiap organ atau alignment pada gambar. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah modul 2. Modul 2 ini dilakukan untuk menilai resolusi kontras rendah dari citra CT scan. Pengukuran yang dilakukan dengan variasi slice thickness yang berbeda, yaitu pada slice ke-44 atau 48 dengan window width 200 dan window level 400. Ada 3 silinder untuk masing-masing diameter 1,71 cm, 0,26 cm persegi, dan 0,254 cm persegi. Ruang antara masing-masing silinder sama dengan diameter silinder. Sebuah silinder dengan diameter 1,71 cm disertakan untuk memverifikasi tingkat kontras dari silinder ke latar belakang, sehingga kita bisa menghitung nilai rasio kontras terhadap noise. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung mean value dan standar deviasi di dalam ROI yang diletakkan di tengah citra phantom. Berikut adalah hasil penelitian yang kita lakukan untuk menilai resolusi kontras rendah. Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat kita katakan bahwa terdapat pengaruh pemilihan ROI terhadap hasil kita resolusi kontras. Hasil ROI pada silinder yang berdiameter 0,2668 cm persegi menunjukkan mean 120,23, standar deviasi 4.703, maksimum 131, minimum 108. Sedangkan ROI pada lingkaran dengan diameter 0,254 cm persegi menunjukkan nilai mean sebanyak 151,76, maksimum 62, minimum 144, dan standar deviasinya 3.428. Perhitungan nilai standar deviasi dari ROI ini
dapat menjadi indikasi penyimpangan fluktuasi CT number yang berhubungan dengan noise. Jadi semakin besar standar deviasi, maka semakin tinggi nilai noise pada citra. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan ROI 0,2668 cm persegi menghasilkan gambaran dark gray dan noise-nya lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan ROI 0,254 cm persegi dengan hasil gambaran lebih dark gray hampir mendekati putih sehingga gambaran silindernya hampir tidak terlihat. Selain itu, terdapat pengaruh terhadap pemilihan parameter pada slice thickness terhadap hasil citra resolusi kontras rendah yang ditunjukkan dengan nilai yang berbeda seperti pada tabel di modul 1, yang di mana nilai resolusi kontras rendah ini hasil CT scan-nya untuk ketebalan slice 1,5 mm dan 3 mm yaitu minus 976,86 dan minus 968,29. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas citra resolusi kontras rendah pada variasi slice thickness menghasilkan penilaian kualitas yang berbeda. Hal ini sesuai dengan teori Robb dan Morin bahwa kualitas citra pada CT scan ini meliputi X-ray beam karakteristik, dosis radiasi, transmisi sinar X sewaktu menembus material, ketebalan potongan irisan atau slice thickness radiasi hambur, terus efisiensi konversi data analog ke digital, dan ukuran piksel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai modul 3 dari praktikum ini. Untuk modul 3 ini, kita menganalisis noise, uniformity CT number, dan juga menganalisis SSP. Untuk noise ini dapat diketahui dari selisih ROI rata-rata di pusat dengan ROI rata-rata di tepinya, dan didapatkan dengan rata-rata 0,06 HU. Untuk pengukuran CT uniformity ini bertujuan untuk menilai beda terbesar antara CT number di tengah dan di keempat yang terletak pada arah jam 3, 6, 9, dan 12. Untuk noise ini menggambarkan penurunan resolusi kontras suatu citra pada CT scan dan dideskripsikan dengan standar deviasi. Kemudian pengukuran dilakukan dengan variasi select thickness yang berbeda. Pada select thickness 69/240 di ROI 4,0 dan window width 40 dan window level 200, sehingga yang didapatkan adalah hasil berikut. Ini merupakan data pada ROI di posisi pertama di center atau pertengahan phantom dengan min minus 0,2, standar deviasi 6,9. Next. Next. Untuk posisi kedua ini berada pada pertengahan atas pada pukul 12 dengan min minus 0,7, standar deviasi 5,8, dan uniformity-nya ini berasal dari perkurangan antara center dengan min yang ada pada posisi kedua dan menghasilkan 0,5. Next. Pada posisi ketiga, pertengahan pada kanan phantom dengan min minus 0,7, standar deviasi 5,7, uniformity 0,5. Next. Pada posisi keempat ini, pada minus 0,7, standar deviasi 6,09, dan uniformity-nya 0,5. Pada posisi kelima ini, pada min minus 0,1, standar deviasi 5,2, dan uniformity-nya minus 0,1. Next. Dapat dilihat tadi rata-rata uniformity-nya itu 0,06. Kemudian menurut American College of Radiology pada tahun 2003,
kriteria penerimaan mean city number water air masih terjaga jika nilai masih dalam standar dengan nilai di bawah 0 kurang lebih 5 HU untuk keempat posisi. Jadi dapat disimpulkan quality control CT scan pada uniformity ini disimpulkan normal. Kemudian untuk noise dari standar deviasi didapatkan nomor square root of number-nya 1,0. Dan menurut Bapeten, untuk nilai toleransi noise ini diperbolehkan ialah kurang dari 2 HU. Kemudian yang ada pada slide ini merupakan dari SSP atau slash sensitive profile dengan jarak antar titiknya itu titik 1 center dan titik 3 ini 19,48 dan titik 2 center dan titik 4 20,0. Next. Untuk menilai hasil noise dapat dilihat dari slide sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis untuk modul 4. Penelitian mengenai CT scan dan penggunaan Phantom ACR sudah pernah dilakukan oleh Shidhar pada tahun 2017. Shidhar melakukan analisis akurasi dan keseragaman CT number dari citra CT scan pada modul 1 dan 3. Dari penelitian yang dilakukan, belum membahas mengenai resolusi kontras dari CT scan atau modul 2 dan 4. Phantom pada modul 4 digunakan untuk menilai high resolution contrast atau resolusi kontras yang tinggi. Phantom yang digunakan pada penelitian ini sama dengan Phantom yang digunakan oleh Shidhar, yaitu menggunakan Phantom ACR. Phantom ACR akreditasi CT atau Phantom Gramex 464 adalah sebuah Phantom padat yang berisi 4 modul terbuat dari bahan yang setara dengan air. Setiap modul berdiameter 4 cm dan berdiameter 20 cm. Objek pada praktikum kali ini adalah Phantom yang terbuat dari bahan yang setara dengan air dengan diameter 20 cm. Selanjutnya, praktikum dilakukan dengan pengambilan data yang menggunakan scan parameter berbeda-beda. Sebagai berikut. Tegangan tabung yang digunakan adalah 120 kV. Arus tabungnya 348 mA, size thickness-nya 5 mm dan 1,5 mm, window width dan window level-nya 80 dan 35. Untuk kedua hasil pada modul 4 ini disimpulkan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau lolos uji dengan nilai masing-masing parameter 6,11 LP dan 6,12 LP. Next. Pada kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil pengukuran nilai resolusi kontras tinggi pada size 5 mm dan 1,5 mm, yaitu untuk size 5 mm telah didapatkan hasil uji sebesar 6,12 LP, dan untuk size 1,5 mm didapatkan hasil uji sebesar 6,11 LP. Dalam hal ini, tingkat resolusi dari pesawat CT scan yang digunakan yaitu berkisar di nilai 6 LP, yang mana nilai tersebut tidak melebihi batas toleransinya. Nilai lolos uji untuk mengetahui resolusi kontras tinggi dengan baik adalah lebih dari sama dengan 6 LP per cm, sehingga dapat diketahui bahwa pesawat CT scan yang digunakan resolusinya masih baik dalam menghasilkan citra kontras tinggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis artefak di hasil yang pertama yaitu ring artefak. Jadi ring artefak ini disebabkan oleh fungsi scanner yang tidak sempurna, bentuknya berupa ring artefak yang diakibatkan dari kesalahan detektor pada saat membaca data. Pada data ini didapatkan 2 ring artefak. Next. Kemudian yang kedua yaitu beam hardening. Jadi beam hardening ini merupakan artefak yang berbentuk garis dengan ukuran besar ataupun kecil yang disebabkan oleh perubahan komposisi spektrum sinar X akibat adanya material yang lebih padat. Nah, untuk mengurangi adanya beam hardening artefak, radiografer dapat menggunakan filter serta menaikkan KV. Next. Baik, selanjutnya merupakan
Form quality control atau uji fungsi dari modalitas CT scan berikut merupakan form dari periode harian untuk quality control CT scan untuk pergerakan meja pemeriksaan. Di sini untuk pergerakan meja pemeriksaan yang diujikan untuk pergerakan naik, turun, depan, belakang, pergerakan dari meja pemeriksaan. Untuk quality control ini dilaksanakan setiap hari dari pada bulan pemeriksaan CT scan tersebut. Untuk pergerakan gantry yang diujikan merupakan rotasi dari pergerakan gantry tersebut. Next. Selanjutnya, dari loudspeaker instruksi pasien akan diujikan kondisi dari suara dari loudspeaker instruksi pasien dari modalitas CT scan. Selanjutnya, untuk laser gantry akan diujikan kondisi dari nyalaan laser gantry pada modalitas CT scan. Selanjutnya, keyboard juga akan diujikan pada quality control CT scan serta monitor dari modalitas CT scan yang diujikan. Selanjutnya, untuk selanjutnya ini adalah form untuk quality control bulanan yang meliputi akurasi CT number air, yaitu nilai CT number, toleransi. Kemudian untuk keseragaman CT pusat dan tepi. Nah, di sini ada posisi ROI, CT number, deviasi CT number pusat dan tepi, keseragaman CT PT dan maksimal deviasi. Kemudian ada batas toleransinya juga. Next. Untuk keseragaman noise pada KV 130 MAS 199 dan /5 mm. Noise pada pusat mencapai 4,6 dan pada titik terendahnya terdapat pada jam 6 itu 3,1. Untuk konversi noise pada KV 120 dan MAS 300 di slice 80 mm, data tertinggi terdapat pada posisi ROI jam 6. Posisi pada jam 6 itu dengan nilai 1,05. Ini berbanding terbalik dengan noise. Kemudian untuk indikator posisi meja. Indikator posisi meja pada settingan 0, 100, 200 sampai 500. Hasil ujinya di tertingginya 22,9 itu pada posisi setting 0. Kemudian pada yang terendah itu di setting 500 ada 477,8. Perbedaannya 0,5, toleransi kurang lebih 0,5 mm. Rata-rata perbedaan 0,26 dan toleransi 1 mm. Kemudian di beam alignment test penyimpangan pada sumbu X 1,8, tes Y 2,3 dan Z 918,1 untuk toleransi 5 mm per 5 mm. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.